Tahu banget lokasi yang Ibu sebutin karena kita juga pernah ke area sana. Menurut saya salah satu masalah terbesar adalah karena distribusi dokter juga tidak merata. Sebetulnya antara campak dengan kurang gizi itu adalah kombinasi yang paling mematikan. Karena kalau orang kurang gizi, apakah dia dapat campak, malaria, diare, itu 54% dia meninggal. 54%. Jadi sangat serius antara cukup gizi dan tidak cukup gizi. Nah, kenapa kurang gizi ini terjadi? Sebetulnya lini yang paling dekat itu, direct cause-nya itu adalah ketidakcukupan makanan yang sampai ke mulut anak. Nah, ini bermula mungkin di tingkat masyarakat tidak tersedia pangan atau tersedia sudah dibawa ke rumah tapi tidak dibagikan kepada yang paling membutuhkan, biasanya bapaknya dulu yang muda, dan anak dan ibu hamil kadang-kadang tertinggal. Sehingga walaupun makanan cukup di rumah, tapi belum tentu memenuhi kebutuhan anak. Dan yang ketiga, karena anak ini juga biasanya punya kemungkinan infeksi, jadi makanan tuh diambil oleh cacing. Jadi karena itu obat cacing bagi anak-anak apalagi dengan lingkungan yang kurang baik itu menjadi penting. Nah, lini kedua adalah lini pencegahan infeksi. Karena setiap 1 derajat Celcius demam itu kebutuhan pangan naik 10%. Dan kalau anak demam dia anoreksik tidak mau makan sementara kebutuhan meningkat. Dengan cepat anak kurang gizi dan terganggu tumbuhannya. Dan yang ketiga adalah upaya kita bagaimana pengasuhan lini yang paling penting. Bisa dua-dua cukup, tapi care dari orang tua dan keluarga tidak. Nah, karena itulah ketiganya ini harus sejalan. Cukupi makanan sampai ke mulut anak, cegah pembocoran, cegah infeksi dengan imunisasi, kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi, dan perbaiki pengasuhan di tingkat keluarga. Prof, ada pertanyaan nggak buat Bu Menteri? Nah, pertanyaan kan Ibu Menteri kan hanya bertanggung jawab untuk sekitar 30% dari penyebab kekurangan gizi ini. Yang disebut dengan nutrition spesifik. Padahal yang paling penting intervensinya 70% yang menurunkan gizi ini nanti adalah kasus-kasus yang ditangani oleh kementerian lain. Tadi air bersih dan sanitasi saja bisa menurunkan sampai 30%. Menunda umur perkawinan remaja saja itu bisa menurunkan 20%. Jadi BKKBN dan juga upaya-upaya dari Bu Zomrotin. Intinya pertanyaannya apa, Prof? Pertanyaannya sekarang bagaimana mensinergikan antara kasus seakan-akan ini masalah kesehatan, tapi ini menjadi urusan semua kementerian. Tidak bisa kesehatan saja. Gimana kira-kira Bu? Tadi yang saya katakan Nusantara Sehat, terobosan. Kedua, kami membuat program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga. Jadi ini sebenarnya juga pendekatan keluarga kita yang tadi dikatakan Pak Fasli, bagaimana mengubah perilaku dari orang tua untuk bisa memberi makan anaknya dengan baik. Yang ketiga adalah kami mempunyai gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Germas ini adalah Inpres nomor 1 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden untuk dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Fasli, di sana airnya payau Bu Melani. Saya bisa bayangkan tidak ada air bersih. Tentu saya mengharapkan PU ada di sana. Tadi dikatakan dokter, nggak usah dokter. Sebenarnya kami tadi angkanya sudah saya dapatkan ada 171 dokter 10, dokter bedah, ada perawat dan bidan. Dan sekarang juga kami perlu listrik. Kami perlu listrik di situ. Bagaimana kita menyimpan vaksin dengan benar. Dan saya kira memang lintas kementerian dan lintas lembaga ini sangat diperlukan. Saya selalu memandang suatu persoalan itu harus diselesaikan secara holistik. Tidak bisa dengan linear. Baik. Saya mencoba mempertajam apa yang disampaikan Pak Fasli. Artinya apa? Bahwa Menteri Kesehatan fungsinya di situ hanya 30%. Ada Menteri PU, ada Menteri Bidang Edukasi Pendidikan, ya, kemudian wanita dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, ketika saat ini derajat kesehatan adalah merupakan angka kepuasan rakyat terhadap pemerintah Pak Jokowi saat ini, lalu kemudian koordinasi Ibu dengan para menteri lain tersebut sampai sejauh mana? Karena kita sudah bisa petakan, seperti contoh Papua,
kita bicara NTT atau daerah lain yang sangat memungkinkan akan ada seperti itu lagi. Lalu roadmap-nya seperti apa? Karena ini tidak terkait hanya soal kesehatan, ada infrastruktur dan sebagainya kan. Nah, apakah Ibu beserta jajaran kabinet sudah melakukan pemetaan terhadap itu? Langkahnya seperti apa? Misalnya Kapuas Hulu, angka kurang gizinya luar biasa, stuntingnya 42%, angka nasionalnya 37%, 42%. Saya melihat kok gini, yang bagiannya Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan penambahan gizi, sebenarnya program penambahan gizi itu kan sejak Orde Baru kan Bu, tapi saya melihat menyelesaikannya itu dengan cara yang sangat simple sekali. Kalau ada kurang gizi, dikasihlah biskuit dengan vitamin yang dan susu. Habis itu ini karena tidak mengajarkan kedaulatan pangan di daerah. Artinya bahwa program-program yang tinggal ngirim-ngirim itu sebenarnya yang untung industri Bu. Ya. Habis biskuit dikirim, habis susu biskuit dikirim, habis itu dia tidak tahu mau melakukan Kalau apa. sudah terjadi apapun kita harus intervensi Bu. Jadi artinya yang Ibu tadi sebut, saya hanya biskuit ya Bu, saya nggak bilang susu nih Bu ya. Nah ini adalah tentu untuk pemulihan lebih dahulu harus Ibu. Kita harus memberikan. Di samping tadi yang Ibu katakan memang makanan lokal itu harus kita juga beri pengertian. Tadi yang dikatakan Pak Fasli itu betul. Sampai masuk ke mulut anak itu tidak gampang. Kemudian Ibu saya kira betul Bu, mengubah mereka betul-betul mengubah budaya. Nah ini saya juga minta budayawan atau antropolog untuk meyakinkan mereka. Mereka bilang mereka itu semuanya cacingan. Jadi kebersihan Bu juga kita harus ajarkan. Dan kemudian tentu dengan kami juga minta betul dengan Kementerian Pertanian. Bu tolong pikir Bu, saya juga bicara ini kepada Presiden. Saya bilang Pak, negara kita negara tropis yang mempunyai hanya 2 musim yang tidak pernah kehilangan tanaman. Sebenarnya kita adalah harusnya mempunyai suatu industri pangan yang tinggi di sini. Ikan juga saya minta betul, kami sudah berkoordinasi, saya sudah mengatakan tolong dong ikan oke, Bu Susi silakan tembak tuh ke kapal. Tapi ikan yang banyak itu bikin dong pengalengan ikan. Karena masyarakat kalau kita tanya, kenapa tidak dikasih ikan? Takut anaknya mukok, katanya amis gitu. Iya. Padahal sebetulnya waktu disusui tangan dia nggak cuci gitu. Betul, Nah betul, itu Ibu. yang kemudian dia nggak ngasih air susu pada ada bayinya, katanya amis. Padahal tangan dia Pak yang amis itu. Habis pegang ikan. Heeh. Oh itu maksudnya. Berarti harus ditenggelamkan ya Bu ya. Oke kita sudahi dulu segmen saat ini. Terima kasih. Kita akan bahas soal BPJS Kesehatan. Ini karena juga ramai dibicarakan. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.